buat kita semua salam sehat rahayu yang sama-sama kita hormati rekan kami Bapak Bupati, para Ibu Wakil Bupati, kemudian Pak Wakapolres. Pak Wakapolres ini teman kami di Saulunto. Beliau lama bertugas waktu pengangkatan awal beliau berada di Saulunto. Beliau adalah orang yang sangat kooperatif dan sangat dekat dengan pemerintah. Kemudian yang kami hormati para sedulur singkep dan seluruh tokoh-tokoh baik itu yang keluarga Samin dan seluruh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama, atas nama pemerintah Kota Saulunto kami perkenalkan diri dulu Bapak Ibu sekalian. Nama kami dari Asta. Kami adalah saat ini menjabat sebagai Wali Kota Saulunto. Wali Kota Saulunto itu adalah suatu daerah di daerah tengah Provinsi Sumatera Barat. Jadi kalau kita ke sini naik pesawat, turunnya di Padang. Di Padang naik mobil sekitar 2,5 jam lagi ke Saulunto. Tepatnya di daerah tengah, perjalanan arah ke Jambi. Sebuah kota kecil, kota tua, tetapi punya sejarah yang sangat besar. Dan kami ke sini hadir atas undangan Pak Bupati. Kami terima kasih diundang ke sini dan kami memang khusus menyediakan waktu untuk berkunjung bersilaturahmi dengan saudara-saudara kami di sini. Karena Bapak Ibu sekalian, di Saulunto itu masih ada keturunan keluarga Mbah Samin yang terkumpul dalam keluarga Dulur Tunggal Sekapal. Dulur Tunggal Sekapal ini konon katanya yang satu kapal bersama-sama dulu sampai ke Saulunto. Kenapa sampai ke Saulunto? Kalau bicara sampai ke Saulunto, ini berkaitan dengan revolusi industri. Revolusi industri di Eropa tahun 1800-an ditemukan mesin-mesin uap. Mesin uap itu butuh bahan bakar. Dan bahan bakarnya ditemukan di daerah tengah Provinsi Sumatera Barat yang disebut dengan batu bara. Oleh sebab itu dilakukan penambangan batu bara yang sangat besar di cekungan Sungai Ombilin yang sekarang kita sebut dengan Saulunto. Tapi mengambil batu bara, membangun infrastruktur butuh tenaga yang sangat banyak. Maka pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu mengeluarkan semacam surat dari Kementerian Kehakimannya bagaimana tenaga-tenaga ini memanfaatkan tenaga tahanan-tahanan di wilayah pemerintahan atau jajahan kolonial Belanda pada waktu itu. Dan salah satunya tokoh masyarakat di sini yaitu Mbah Samin Surosentiko termasuk yang ditangkap dan dijadikan tahanan perang pada waktu itu. Jadi sejarahnya itu tahun 1907 ditangkap, kemudian dibawa ke Bikul dengan 8 orang pengikut pada waktu itu. Setelah itu karena keluar surat dari Kementerian Kehakiman Belanda pada waktu itu, seluruh tahanan perang ini dikumpulkan ke Saulunto untuk dijadikan buruh pekerja pabrik untuk mengambil batu bara yang jumlahnya sangat besar. Tahanan di batu bara itu adalah tahanan terakhir di Sumatera dan termasuk tahanan yang sangat berat. Jadi kalau orang ke Saulunto itu berarti pelanggarannya menurut Belanda adalah pelanggaran berat. Dan betul, kalau bicara pelanggaran berat tentu ada perbedaan pendapat. Menurut Belanda itu pelanggaran atau pemberontak, kalau menurut kita adalah pahlawan. Nah, itu perbedaan mindset atau pola pikir antara penjajah dengan orang yang dijajah. Nah, singkat cerita, Mbah Samin dengan 8 orang pengikutnya itu
dibawa ke Sawalunto dijadikan buruh tambang tenaga kerja paksa yang disebut dengan orang rantai. Orang rantai itu bekerjanya itu dirantai, pakai rantai, mengambil batu bara di dalam tambang. Karena tipe pengambilan batu bara di Sawalunto ada dua, yaitu tipe tambang terbuka atau open pit atau tipe tambang dalam atau underground. Yang banyak itu adalah tipe tambang dalam dan itu butuh tenaga manusia. Tapi karena Belanda juga takut ini buru-buru adalah yang dipekerjakan ini adalah menurutnya orang-orang yang berbahaya, berontak, itu dirantai Bapak Ibu sekalian. Dirantai. Itu adalah sejarah kejam penjajahan pemerintahan kolonial Belanda pada waktu itu. Jadi dirantai sambil mengambil batu bara. Setelah selesai mengambil batu bara, langsung keluar ditunggu di dalam sel, baru dilepas rantai. Begitu kehidupannya setiap hari. Dan itu diupah, cuma upahnya itu sangat sedikit sekali. Akhirnya pada tahun 1920, organisasi buruh internasional mengecam Belanda dan akhirnya berubah konsep. Belanda mempekerjakan dengan upah yang lebih layak. Tapi walaupun demikian, sejarah ini tentu tidak bisa kita rubah lagi. Dan kalau menurut data yang kami punya, kedatangan Mbah Samin itu 1907 dan berakhirnya 1914. Tapi apa yang disampaikan oleh teman kita dari sutradara tadi, masih banyak buku-buku, literatur, dan sejarah yang berbeda. Oleh sebab itu, kami dengan Pak Bupati tadi melakukan webinar, harus ada kajian yang lebih komprehensif. Karena sejarah kita ini tidak banyak yang tertulis. Yang tertulis itu di Belanda. Jadi buruh tambang yang ada di Sawalunto itu dihilangkan identitasnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau bicara Mbah Samin, tidak ada yang namanya Mbah Samin di Sawalunto. Yang ada hanya nomor. Seluruh pekerja tambang yang ada di Sawalunto hanya diberi nomor 1001, 002 sampai ribuan itu nomor. Sampai meninggal pun di makamnya itu, batu nisannya itu hanya ada nomor, tidak ada nama. Begitu sejarahnya tambang batu bara di Sawalunto pada waktu itu. Dan Mbah Samin termasuk adalah tahanan perang yang bekerja di tambang batu bara Sawalunto pada waktu itu. Sehingga memang karena banyak tenaga kerja pada waktu itu, Belanda menjadi negara yang mempunyai batu bara yang sangat banyak. Dan Belanda menjadi negara yang kuat di Eropa karena punya batu bara untuk menghidupkan mesin-mesin hasil revolusi industri tahun 1800-an. Jadi ini sejarah yang kita punya, dan sampai hari ini keluarga pekerja tambang masih ada di Sawalunto dalam bentuk kekerabatan dulur tunggal sekapak. Dan hidup berdampingan bersama-sama seluruh masyarakat yang ada di Sawalunto. Jadi Sawalunto itu adalah salah satu contoh kecil Bhinneka Tunggal Ika, karena berbagai macam suku, ras, budaya, dan agama berpadu di Sawalunto. Khusus untuk di kota tua, di kota Sawalunto itu sendiri, mayoritasnya saudara kita yang dari Jawa, bukan yang dari Minang di Sawalunto. Walaupun di daerah Minangkabau, penduduk mayoritasnya saudara-saudara kita yang dari Jawa, yang sudah turun-temurun sampai hari ini kita catat sudah sampai 7 generasi di Sawalunto. Dan kalau mungkin Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nanti teman-teman kami hadir ke sana bertanya Bapak orang mana, beliau akan menyampaikan kami orang Sawalunto. Karena memang sudah 7 keturunan di Sawalunto dan sudah berbaur di Sawalunto. Ini adalah contoh Bhinneka Tunggal Ika. Jadi mungkin ke depan tentu kita harus kaji lagi. Kami diskusi panjang lebar dengan Pak Bupati tadi, mungkin akan ada rencana MOU, Memorandum of Understanding, atau semacam kesepakatan kerjasama untuk menggali potensi budaya dan menjalin lagi silaturahmi antara saudara-saudara kami yang ada di Sawalunto dengan yang ada di Jawa, yang dulunya mungkin satu keluarga. Tetapi ini butuh kajian yang komprehensif, dan itulah sebab kedatangan kami ke sini
mewakili pemerintah Kota Sawalunto dan mewakili keluarga-keluarga kami yang sekarang masih ada di Sawalunto. Saya rasa itu dari kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.